Akhir tragis penjaga rakyat Palestina Ariel Sharon, 8 tahun, membusuk di rumah sakit dan pemakamannya diwarnai gempa. Mantan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon terkenal bertangan besi dan kejam terhadap rakyat Palestina saat berkuasa. Namun, nasibnya berakhir tragis dengan terserang stroke, 8 tahun, dan tewas membusuk di rumah sakit. Dia meninggal saat berusia 85 tahun setelah mengalami koma sejak 2006. Stroke membuat dia lumpuh di puncak kekuasaan politiknya. Satu lagi, ketika dia dimakamkan, di Israel terjadi gempa. Seperti dilansir Washington Post, Ariel Sharon merupakan Perdana Menteri Israel dengan latar belakang militer. Saat muda, dia ikut bertempur dalam Perang Arab-Israel pada tahun 1949. Usai perang, Sharon memimpin unit komando yang bertugas meneror warga Palestina. Pada tahun 1953, Sharon meledakkan 40 rumah di wilayah Kibya yang menewaskan setidaknya 69 warga Palestina. Aksi Sharon berlanjut setelah dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel pada dekade 1980-an. Dia melakukan invasi ke Lebanon dan memerintahkan pembantaian pengungsi Palestina di wilayah Sabra dan Shatila. Tangan besi Sharon meningkatkan popularitasnya di Israel. Dia terpilih menjadi Perdana Menteri Israel pada tahun 2001. Baru setahun memimpin, Sharon memerintahkan militer Israel menduduki tepi barat. Sharon juga menjadikan pemimpin Palestina, Yasser Arafat, sebagai tahanan Roma. Nama Ariel Sharon tentunya sangat membekas di benak warga Palestina. Khalil Al-Hayya yang merupakan pemimpin Hamas di jalur Gaza bahkan menyebut Ariel Sharon sebagai penyebab kehancuran beberapa generasi di Palestina. Khalil juga mengatakan bahwa ia dan masyarakat Palestina mengingat Sharon sebagai pembunuh, penghancur, dan penyebab penderitaan beberapa generasi di Palestina. Bahkan akibat pembantaian 1982 pada pengungsi Lebanon, menyebabkan Sharon mendapat julukan jagal di Beirut oleh jutaan umat manusia. Akhir kehidupan Ariel Sharon. Pada 18 Desember 2005, Ariel Sharon mengalami stroke ringan dan segera dibawa ke rumah sakit. Ia dirawat selama 2 hari dan dijadwalkan akan menjalani operasi pada jantungnya pada 5 Januari 2006 atau 3 hari berikutnya. Namun, pada 4 Januari, ia kembali masuk ke rumah sakit dari peternakannya di daerah Negev. Rupanya ia kembali mengalami stroke dan kali ini tampaknya agak parah. Bersamaan dengan stroke itu, Sharon mengalami pendarahan otak. Sharon menjalani operasi selama 7 jam untuk menghentikan pendarahan itu dan membuang darah yang mengumpul di otaknya. Ia dirawat di ICU dan kecil sekali kemungkinannya untuk kembali ke ajang politik. Andai kata, ia masih bisa bertahan hidup. Sementara itu, tugas-tugasnya sebagai Perdana Menteri mulai dialihkan kepada Wakil Perdana Menteri Ehud Olmert yang ditunjuk sebagai pejabat Perdana Menteri Israel. Anggota-anggota kunci dalam Partai Kadima mengatakan bahwa mereka akan mendukung Olmert. Hal ini mengurangi kekhawatiran bahwa gerakan tersebut yang dibentuk oleh Sharon akan retak apabila Sharon mati. Belum cukup sampai situ penderitaan Ariel Sharon. Pada 11 Februari 2006, kondisinya memburuk dan ia kembali harus menjalani pembedahan darurat setelah sistem pencernaannya rusak parah. Pada 11 April 2006, Kabinet Israel kemudian mengangkat Olmert sebagai Perdana Menteri sementara yang berlaku mulai tanggal 14 April, kecuali apabila kesehatan Sharon membaik. Namun pada 14 April, Sharon dinyatakan berhalangan tetap karena sudah 100 hari ia dirawat di rumah sakit. Dengan demikian, Olmert resmi menggantikannya pada hari itu. Pada Agustus 2013, kondisi Sharon dilaporkan terus membusuk. Kami sudah melakukan tindakan medis yang terbaik buat Sharon, tapi ternyata tidak bisa membuat Sharon sembuh. Mohon maaf, kami tidak bisa berbuat apa-apa, ujar dokter setempat. Pada 3 Januari 2014, tim dokter Israel menyebutkan kondisi kesehatan Ariel Sharon makin memburuk setelah mengalami koma selama 8 tahun. Tim dokter mengungkapkan sejumlah organ vital mantan Perdana Menteri Israel itu mengalami gagal fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan hidupnya. John Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat waktu itu, yang tiba di Israel pada awal kunjungan 4 harinya ke Timur Tengah untuk membicarakan kelanjutan perjanjian Israel-Palestina, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi Sharon tersebut. Pikiran saya adalah keluarga Sharon, tuturnya jelang pertemuan dengan Benjamin Netanyahu. Ariel Sharon sendiri terus dalam kondisi sangat kritis setelah pihak rumah sakit mengumumkan kondisi medisnya turun secara drastis. Sebuah medical center di Tel Hashomer mengatakan Sharon yang koma sedang menghadapi masa-masa akhir hayatnya, dilaporkan oleh Jerusalem Post. Pihak rumah sakit juga menurunkan status Sharon menjadi sangat kritis. Para pejabat rumah sakit mengatakan Sharon sewaktu-waktu bisa mati. Mereka menjelaskan orang lain yang berada dalam kondisi menjelang ajal seperti Ariel Sharon tidak ada yang berlangsung lama seperti yang dialami oleh tokoh Zionis Yahudi itu. Sabtu 11 Januari 2014, Ariel Sharon akhirnya meninggal dunia pada usia 85 tahun setelah berada dalam keadaan koma dan berkepanjangan. Direktur Rumah Sakit Tel Hashomer mengatakan dalam beberapa hari terakhir ketika itu, fungsi organ-organ penting Sharon melemah.
Padahal organ-organ ini sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Anda tahu, saat Perdana Menteri ini diberikan penghormatan terakhir pada hari Senin di tanah pertaniannya di selatan Israel, wilayah utara negara tersebut mengalami gempa bumi yang menggetarkan tanah. Penduduk Galilea Utara melaporkan bahwa mereka merasakan gempa bumi sekitar tengah hari. Institut Geofisika Israel sendiri mengonfirmasi laporan ini dan mencatat bahwa gempa tersebut mencapai kekuatan 3,5 skala Richter.